Saya Christian Sebastian Salasiwa. Dan saya Didik Setiawan. Di sini kami akan membuat video tutorial tentang sistem informasi akademik Universitas Papua yang membahas tentang aturan-aturan yang mengatur aktivitas akademika Universitas Papua. Berikut tutorial. Ya, kembali lagi dengan saya di bagian kedua sistem informasi akademik Universitas Papua. Kita masuk pada bab yang ke-8, yaitu penilaian hasil belajar dan evaluasi keberhasilan. Pasal 19, sistem penilaian. Sistem penilaian dapat kita lihat pada layar monitor. Itu dari penilaian hasil belajar, ujian diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, ujian harian atau kuis, ujian tengah semester dan akhir semester. Dapat kita lihat pada layar monitor. Penilaian tugas terstruktur dan bentuk penilaian lainnya dapat dilakukan dalam bentuk tugas rumah, makalah, laporan diskusi, kelas, dan ujian lainnya. Nilai akhir mata kuliah merupakan hak mutlak dosen dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pasal 20, penilaian hasil belajar. Dapat kita lihat pada layar monitor pasal 20, yaitu penilaian hasil belajar. Nilai akhir setiap mata kuliah dikonversi dan dinyatakan seperti dalam tabel berikut. Nah, kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabel penjelasan terkait dengan penilaian angka maupun penilaian huruf. Ya, dan kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal. Dapat dilihat pada layar monitor berikut ini. Ujian skripsi, tugas akhir, dan ujian komprehensif. Pasal 21, seminar. Ya, kita lihat seminar pertemuan ilmiah resmi yang diselenggarakan dalam rangka penyajian dan diskusi suatu topik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. Seminar rencana penelitian, seminar hasil penelitian. Pasal 22 kita berbicara tentang ujian skripsi atau tugas akhir. Pasal 23 terkait dengan ujian komprehensif. Pasal 24 kita berbicara tentang evaluasi keberhasilan studi, dan poin-poinnya sudah tercantum di dalamnya, yaitu terlihat pada layar monitor, dan juga tabel penjelasan terkait dengan untuk mendapatkan nilai studi lupa. Ada penjelasan di dalam tabel. Pembatalan status mahasiswa atau drop out, ini juga dapat dilihat pada monitor. Pasal 25, jalur penyelesaian studi. Pasal 26, evaluasi penyelesaian studi atau yudisium, dapat dilihat pada layar monitor. Ya, penetapan kredit kelulusan didasarkan pada indeks prestasi kumulatif atau nilai mata kuliah dan masa studi sebagai berikut. Kita lihat pada layar. Inilah pasal 27 bab 9, ini berkaitan dengan wisuda. Pada saat ini semua mahasiswa menginginkan namanya wisuda. Ya, wisuda adalah upacara akademik yang diadakan rapat terbuka senat universitas yang diadakan untuk menentukan gelar akademik sarjana maupun sebutan profesional sebagai lulusan Unipa. Ya, bab 10 administrasi akademik, pasal 28 penerimaan mahasiswa baru, yang dari awal kita sudah pernah membahas tentang matrikulasi, dan di sini dijelasnya itu berbicara tentang penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui seleksi siswa andalan masuk atau sesama SNMPTN
yang dapat kita lihat pada pasal 29 ahli jenjang. Ya, dengan persyaratan-persyaratan di bawah ini kita bisa dapat lihat pada layar monitor. Pasal 30 kelengkapan aktivitas akademik. Dapat kita lihat buku panduan akademik dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Mahasiswa atau BAK, merupakan kalender akademik yang memuat kalender akademik, peraturan akademik, dan kurikulum setiap program studi. Ya, kejelasan selanjutnya bisa kita lihat pada layar monitor. Ya, bisa dilihat itu adalah ini mahasiswa angkatan 2007, salah satu contoh. Pasal 31 pendaftaran ulang mahasiswa. Atau melaksanakan terdiri atas pendaftaran administrasi dan pendaftaran akademik mahasiswa yang dilakukan pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh rektor. Ya, bisa kita baca pada layar monitor. Ya, pasal 32 tentang cuti akademik. Ini cuti biasanya dilakukan semester 3 atau 4. Tidak bisa dilakukan pada saat semester 1 maupun semester 2, dan juga cuti bisa dilakukan 2 semester berturut-turut atau berselang. Ya, penjelasan terkait dengan cuti akan bisa dibaca pada layar monitor. Ya, pasal 33 penyusunan rencana studi. Penyusunan rencana studi pendukung kurikulum program studi. Lihat pada layar motor penjelasan terkait dengan penyusunan rencana studi. Ya, sini ketua program studi, kepala sub bagian akademik fakultas dan meminta perbaikan rencana studi sesuai dengan peraturan akademik. Pasal 34 administrasi perkuliahan. Perkuliahan atau praktikum KKL, PKL, KKN atau penulisan skripsi pada tugas aktif penyelenggaraan bagian kegiatan akademik lain yang diselenggarakan berdasarkan jadwal yang disusun oleh masing-masing fakultas dengan pedoman pada kalender akademik tahun berjalan. Ya, pasal 35 hasil studi mahasiswa. Hasil studi diperlukan adanya suatu keperluan evaluasi studi mahasiswa, apakah nilai mata kuliah yang diterima, kartu hasil studi atau KS, adalah laporan evaluasi kemajuan studi seorang mahasiswa pada semester yang baru selesai, antara lain berisi nama, NIM, fakultas. Nah, ini kode dapat kita lihat pada layar monitor, ada nama, NIM, fakultas, program studi dan semester, kode dan nama mata kuliah yang diprogramkan, indeks prestasi atau IPK berupa mutu 0, 1, 2, 3, 4 dan nilai huruf E, D, C, B, A dari masing-masing mata kuliah. Pasal 36 kartu kemajuan belajar atau transkrip nilai. Ya, kalau kita lihat penjelasan dari poin 1 maupun poin 2 sampai hingga poin ketiga menjelaskan tentang kartu kemajuan belajar atau transkrip nilai yang diambil atau dilihat pada setiap akhir semester, baik itu semester genap maupun semester ganjil maupun semester genap. Pada bab 11 kita membahas tentang perpindahan mahasiswa. Pasal 27 perpindahan mahasiswa di lingkungan UNIPA bisa dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang pada peraturan ini. Perpindahan hanya dapat dilakukan semester kedua atau pada awal semester ketiga. Hanya dilakukan 1 kali selama menjadi mahasiswa. Program studi yang baru masih studi hasil studi. Perpindahan antara program studi dilakukan antara fakultas. Ya, terkait dengan perpindahan mahasiswa berapa dilihat pada layar monitor. Pasal 38 perpindahan dari perguruan tinggi lain. Nah, ini kita baca persyaratan-persyaratan perguruan asal berstatus. Salah satu syarat adalah harus dari perpindahan salah satu perguruan tinggi negeri ke UNIPA. Tidak bisa perguruan tinggi swasta. Untuk program studi akademik
di strata 1 setelah mengikuti studi selama 4 semester berturut-turut dengan mengumpulkan kurang-kurangnya 48 SKS dengan IPK kurang dari ya perpindahan ke perguruan tinggi lain. Sini kita dapat menyelesaikan dengan setiap persyaratan yang ada di universitas lain jika kita melakukan suatu perpindahan mahasiswa dari Unipa ke universitas tinggi lainnya. Ya. Pada bab 12, tugas dan wewenang dosen. Nah, ini tugas dan wewenang dosen. Poin tugas utama dosen selain mengajar, dosen juga wajib melakukan tugas sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang berlaku. Pasal 41 dosen pengasuh mata kuliah. Tugas dan wewenang dosen pengasuh mata kuliah antara lain membuat SAP, menyelenggarakan perkuliahan, ya, penjelasan terkait dengan tugas dosen pengasuh adalah bisa dilihat pada layar monitor. Pasal 42 dosen penasihat akademik. Tugas dan wewenang dosen penasihat akademik membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan tentang mata kuliah yang dapat diambil pada semester yang akan ditempuh. Inilah penjelasan terkait dengan dosen penasihat dosen. Dan penjelasannya dapat dilihat pada layar monitor. Pasal 43 dosen pembimbing atau dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir. Dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir mempunyai fungsi membantu mahasiswa untuk memahami, menetapkan, menelusuri, menyusun, melaksanakan, merancang, membimbing, mendampingi, melaksanakan ujian skripsi. Ya. Dapat kita lihat pada layar monitor. Ya, pada bab 13 ini kita berbicara tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa ini mempunyai hak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab, memperoleh pengajaran, latihan dan bimbingan, memanfaatkan prasarana, ikut serta dalam kegiatan organisasi, memperoleh layanan informasi, memperoleh layanan kesejahteraan, pindah ke program studi. Bagi mahasiswa cacat dapat memperoleh pelayanan khusus dalam batas kemampuan MIPA. Kewajiban mahasiswa. Ada hak mahasiswa dan juga kewajiban mahasiswa yang diatur pada pasal 44 dan 45 yang dapat kita lihat pada layar monitor. Pasal 46 berkaitan dengan pembatalan status mahasiswa apabila mahasiswa melanggar ketentuan yang berlaku maupun aturan atau telah melewati batas maksimal studi, gagal mencapai kemajuan, mengundurkan diri atau pindah ke perguruan tinggi lain, melanggar peraturan akademik, terbukti terlibat tindak kejahatan atau anarkis. Bab 14 kode etik dosen. Pasal 47 setiap dosen berkewajiban. Nah, inilah kewajiban dosen yang diatur dalam peraturan akademik Universitas Papua yang bisa dilihat pada layar monitor berikut ini. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah tutorial sistem informasi akademik Universitas Papua bagian kedua.